Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terdiri dari membran yang terlipat dan terlihat seperti sistem transportasi. Retikulum endoplasma letaknya berada di dekat nukleus atau inti sel dan membantu sel mengangkut bahan-bahan penting ke seluruh sel endoplasma. Retikulum endoplasma ada dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Lipatan-lipatan pada membran retikulum endoplasma akan membentuk ruangan dalam retikulum endoplasma tersebut. Ruangan dalam retikulum endoplasma ini disebut dengan sisterna, yang berfungsi sebagai saluran untuk mengangkut berbagai produk ke seluruh bagian sel, dan juga sebagai ruang penyimpan protein yang disekresi dalam retikulum endoplasma kasar. Misalnya glikoprotein akan meninggalkan retikulum endoplasma dan diangkut dalam kondisi terbungkus atau disebut vesicule dan bergerak ke tempat lain dalam bentuk vesicle transport. Retikulum endoplasma kasar memiliki pabrik protein kecil yang disebut dengan ribosom. Ribosom terpanam pada membran retikulum endoplasma. Ribosom ini merupakan tempat dihasilkannya protein. Beberapa protein yang dihasilkan akan diangkut dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Sebagian protein yang dihasilkan akan diangkut melintasi retikulum endoplasma ke bagian lain dari sel atau akan dikemas dalam kantung kecil yang disebut vesicle yang akan diangkut dan melakukan perjalanan ke seluruh sel. Retikulum endoplasma halus terlihat halus karena tidak mengandung ribosom. Retikulum endoplasma halus ini memiliki pekerjaan dan fungsi yang berbeda dari retikulum endoplasma kasar. Dan retikulum endoplasma halus menghasilkan bahan kimia penting yang disebut dengan enzim yang dikemas dalam vesikel dan akan berjalan menuju badan Golgi. Retikulum endoplasma halus juga menghasilkan lipid yang merupakan lemak penting yang digunakan oleh sel. Retikulum endoplasma halus akan mengangkut lipid ini ke seluruh sel atau akan mengemas lipid tersebut dalam vesikel dan melepaskannya ke dalam sitoplasma. Singkatnya, retikulum endoplasma merupakan sistem transportasi yang digunakan oleh sel untuk membuat dan mengangkut protein, enzim, dan lipid. Badan Golgi banyak terdapat pada sel yang terspesialisasi untuk fungsi sel sekresi. Berikut adalah struktur penyusun badan Golgi kompleks. Badan Golgi memiliki 4 komponen, yaitu sisterna, tubulus, vesicle, dan vakuola Golgi. Bagian permukaan yang bentuk cheese, badan Golgi menerima vesikel dari retikulum endoplasma. Materi vesikel retikulum endoplasma akan melewati berbagai sisterna dan akhirnya akan mencapai permukaan bentuk yang matang. Bentuk matang ini biasanya menuju ke membran plasma mengeluarkan materi dalam bentuk vakuola Golgi. Sisterna. Sisterna merupakan kantong pipi berbentuk cakram dengan ujung yang membengkak melengkung secara paralel dan permukaan membran kantung halus. Kompleks Golgi adalah organisme sel yang terpolarisasi. Bentuk melengkung ini memberikan polaritas sisterna sebuah badan Golgi. Badan Golgi memiliki banyak sisterna dengan diameter 0,5 sampai 1 mikrometer. Dan terdapat banyak jumlah sisterna dalam kompleks Golgi. Sisterna badan Golgi terkonsentrasi berada dekat dengan nukleus. Badan Golgi ini memiliki bentuk permukaan yang khas atau spesifik. Permukaan bentuk cheese adalah cembung, sedangkan permukaan bentuk trans adalah cekung. Kita berpindah ke bagian tubulus. Tubulus merupakan struktur filamen bercabang pendek yang saling berhubungan. Tubulus berkembang pada bagian cis dan juga sisterna matang. Selanjutnya yaitu vesicle. Vesicle berupa kantong kecil berkembang dari tubulus. Vesicle terdiri dari dua jenis, yaitu vesicle halus atau smooth vesicle dan vesicle terbungkus atau coated vesicle. Vesicle halus memiliki permukaan yang halus dan memiliki butiran sekretori. Nah, untuk vesicle terbungkus memiliki permukaan yang kasar dan tertutupi oleh lapisan mirip seperti bulu halus. Selanjutnya yaitu vakuola Golgi. Vakuola Golgi merupakan kantong bulat besar
diproduksi oleh permukaan cekung badan Golgi. Beberapa vakuola Golgi berfungsi sebagai lisosom yang berisi substansi yang berbentuk granular. Fungsi badan Golgi. Badan Golgi pada prinsipnya melakukan fungsi pengemasan material atau substansi dan akan dikirim ke target intraseluler atau akan disekresikan keluar dari sel bahan yang akan dikemas berupa vesikula yang berasal dari retikulum endoplasma. Bergabung pada permukaan bentuk cheese dan badan Golgi bergerak menuju ke permukaan bentuk trans. Hal ini menjelaskan mengapa badan Golgi tetap berhubungan erat dengan retikulum endoplasma, karena sejumlah protein disintesis oleh ribosom yang ada pada retikulum endoplasma. Nah, bagian sitoplasma selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria dijumpai pada hampir semua sel eukariotik. Mitokondria berada di dalam sitoplasma sel dan merupakan salah satu organel sel yang terbesar terdapat di dalam sitoplasma yang merupakan rumah produksi energi di dalam sel karena dapat mengubah energi dari makanan menjadi bentuk energi yang dapat digunakan oleh sel. Bentuk mitokondria sendiri bervariasi, mulai dari spesikal atau hampir bulat hingga bentuk oval memanjang atau elongated oval. Mitokondria memiliki panjang 1-10 mikrometer. Jumlah mitokondria ini bervariasi. Di dalam sel dapat memiliki ratusan bahkan ribuan mitokondria, bergantung pada tingkat aktivitas metabolisme selnya. Mitokondria tersusun atas membran. Masing-masing membran merupakan bilayer fosfolipid dengan kumpulan protein yang tertanam di dalamnya. Struktur membran luar halus sedangkan struktur membran dalam berlekuk-lekuk membentuk banyak lipatan ke arah dalam mitokondria yang disebut dengan krista. Membran dalam ini membagi mitokondria menjadi dua ruang internal. Pertama adalah ruang intermembran, yaitu ruang sempit di antara membran luar dan membran dalam. Ruang kedua adalah matriks mitokondria, yaitu ruangan yang dilingkupi oleh membran dalam lipatan-lipatan ke dalam. Pada area permukaan kristal merupakan permukaan tempat kerja atau terjadinya reaksi-reaksi kimia pada mitokondria. Pada mitokondria ini bersifat selektif permeabel terhadap molekul-molekul seperti asam pirufat dan adenin trifosfat. Krista inilah terjadi ekstraksi gula dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan ATP, di mana ATP ini merupakan sumber energi utama. Ruangan di antara krista disebut dengan matriks, berisi larutan kental, mengandung banyak enzim, koenzim, air, dan molekul lain yang terlibat di dalam respirasi seluler, sehingga mitokondria ini merupakan pusat respirasi seluler, di mana produk akhirnya menghasilkan bahan bakar atau energi untuk aktivitas seluruh sel-sel. Organel mitokondria ini juga terlibat dalam proses sel lainnya, seperti pembelahan sel dan pertumbuhan sel, serta terlibat juga dalam proses matinya sel-sel. Mitokondria ini disebut juga sebagai organel sel semi-autonomous karena memiliki DNA dan ribosom sendiri serta mampu membuat protein sendiri. Selanjutnya yaitu klasifikasi plastida. Pertama yaitu proplas. Semua tipe plastid adalah turunan dari badan yang sangat kecil yang disebut proplastida yang terdapat di dalam sel meristem. Proplastida dan plastida dalam sel mudah memperbanyak diri dengan pembelahan. Yang pertama yaitu pembelahan tersebut menghasilkan etioplas.
Etioplas merupakan bentuk semi aktif yang merupakan bentuk adaptasi kloroplas terhadap lingkungan kurang cahaya. Etioplas dapat segera aktif dengan membentuk klorofil hanya dalam beberapa jam begitu mendapat cukup pencahayaan. Selanjutnya yaitu kloroplas. Kloroplas bisa berasal dari proplas yang membelah dan juga bisa berasal dari etioplas. Kloroplas merupakan organel yang mengandung klorofil. Klorofil berfungsi pada saat fotosintesis. Kloroplas berwarna hijau disebabkan oleh kandungan klorofil. Beberapa jenis klorofil yaitu klorofil A, memantulkan warna hijau biru terdapat pada semua organisme autotrof. Klorofil B memantulkan warna hijau kuning terdapat pada alga hijau dan tumbuhan darat. Klorofil C memantulkan warna hijau coklat dimiliki oleh Phyophyta, Chrysophyta, dan Diatom. Klorofil D memantulkan warna hijau merah dimiliki oleh Rhodophyta. Kromoplas. Kromoplas ini berasal dari kloroplas. Kromoplas adalah plastida yang menghasilkan warna selain hijau, warna kuning, merah, atau merah bata pada kromoplas disebabkan oleh kandungan karotenoidnya. Zat dan warna yang dihasilkan yang pertama yaitu karotin berwarna kuning misalnya pada wortel. Xanthofil berwarna kuning pada daun yang tua. Vicosanthin berwarna coklat pada ganggang Phyophyta. Vicocyanin berwarna biru pada ganggang Cynophyta. Dan Vicoerythrin berwarna merah pada ganggang Rhodophyta. Anthocyanin memberi warna merah sampai kuning pada bunga. Proplas juga menghasilkan yang namanya leukoplas. Leukoplas adalah plastida yang tidak mengandung pigmen dan biasanya terdapat di dalam jaringan yang tidak terkena sinar. Leukoplas banyak digunakan untuk menyimpan hasil metabolisme. Leukoplas berbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu amiloplas, berfungsi menyimpan amilum. Yang kedua yaitu eleoplas. Eleoplas berfungsi menyimpan lemak. Dan yang ketiga yaitu proteinoplas. Proteinoplas berfungsi menyimpan protein. Yang terakhir ada gerontoplas. Nah, gerontoplas ini merupakan plastida yang berawal dari kloroplas namun mengalami penuaan yang diakibatkan oleh tidak adanya proses fotosintesis pada bagian tubuh tanaman tersebut. Pada bagian kondisi tertentu, leukoplas dan kromoplas bisa membentuk klorofil sehingga berubah menjadi kloroplas. Selanjutnya kita akan membahas struktur dari kloroplas. Nah, pada bagian luar kloroplas terdapat membran luar. Membran luar ini ialah membran yang sangat permeabel. Membran permeabel ini adalah tipe membran sel yang bisa dilalui oleh semua zat, baik itu zat padat atau juga zat cair tanpa terkecuali. Selanjutnya ada membran dalam. Membran dalam ini bersifat permeabel serta merupakan tempat protein transport melekat. Di antara membran luar dan membran dalam terdapat ruang antar membran. Selanjutnya yaitu stroma. Stroma merupakan cairan yang berada di dalam membran ganda, komponen internal serta beberapa zat terlarut tersebar ke stroma. Stroma kaya protein, enzim, pati, DNA, kloroplas, serta ribosom dan molekul lain yang dibutuhkan untuk sintesis protein. Selanjutnya ada tilakoid. Tilakoid adalah bagian membran dalam yang memiliki fungsi sebagai tempat reaksi terang serta berperan dalam menangkap cahaya matahari guna proses fotosintesis. Tilakoid memiliki lumen di tengahnya. Kumpulan dari tilakoid disebut granum. Granum merupakan bagan yang berupa kumpulan tilakoid yang bertumpuk-tumpuk seperti uang logam. Kumpulan granum disebut dengan grana.